Hai semua, tiba saatnya kita berjumpa lagi di postingan kali ini. Waktunya untuk membagikan sebuah karya dari DB Delicious aka sebuah cerpen layaknya judul yang di atas. Contoh cerpen persahabatan cowok keren. Semoga cerita ini dapat menjadi contoh untuk kaulah muda-mudi yang tengah bergejolak jiwanya. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, sebenarnya aku paling bosan dengan si botak ini. Johnny namanya. Ia sahabatku yang telah bersamaku. Bayangkan saja, sedari lahir kami sudah bertetangga, menjadi sahabat dan sudah menjadi seperti saudara. Tapi aku masih mengkhawatirkannya sebagai saudaraku. Khawatir karena wajahnya tak setampan wajahku, tongkrongannya tak sekeren tongkronganku, dan pacarnya tak sebanyak pacarku. Aku Don Juan, dan ia si cupu yang selalu menasehatiku jangan begini dan jangan begitu. Meskipun begitu, aku tak pernah memungkirinya. Ia sahabat terbaikku yang selalu ada di saat aku membutuhkannya. Salahlah kau cari yang lain, masih banyak perempuan yang lebih cantik, komentarku. Johnny sangat memuja Fanny, cowok berparas cantik, smart, dan terkenal dengan kejutekannya terhadap siapapun yang mendekatinya. Johnny sudah ditolak 2 kali, tapi ia masih tetap pada pendiriannya untuk terus menyatakan cintanya. Aku ini laki-laki, kalau ditolak sekali 2 kali itu biasa. Yang penting itu nggak patah semangat mengejar cinta. Celotehnya membara tanpa keraguan. Terserahmu sajalah. Cewek begitu biasanya merasa dirinya cantik. Kalau aku jadi kau, aku tak mau harga diriku dihancurkan seperti itu. Jelas saja itu bukan gayaku. Melihat pemandangan menyedihkan Johnny yang selalu ditolak, ceritanya membuatku miris. Aku saja sampai bingung harus memutuskan pacar yang mana untuk minggu ini. Sementara ia masih berkutat pada gadis yang sama. Diacuhkan, tak dihargai, sebekali mirip seorang pengemis. Aku pergi dulu. Lah, mau kemana kau? Clubbing. Masih bisa aku jelaskan, perasaan ini adalah kebiasaan kehidupan yang bisa mengantarkanku kepada kebahagiaan, dugem, kesenangan, jauh dari gaya hidup membosankan. Johnny pulang kampus belajar di rumah. Aku lebih gaul dan populer. Ku habiskan malamku dengan teman-temanku yang lain. Masih kurang lengkap rasanya kalau tidak bermalam. Aku membutuhkan teman. 2 orang gadis manis memelukku dengan mesra. Cowok keren itu harusnya begini. Kalau tahu rasanya seperti apa, surga. Kau mabuk lagi, kata seorang gadis yang samar-samar ku kenali wajahnya. Siapa kau? Beda dari yang mencintaimu, benarkah? Kemarilah cantik. Aku tak ingat lagi apa yang terjadi setelahnya. Setahuku ada 3 orang gadis cantik yang tengah bersamaku malam itu. Semua serasa indah. Saat ini aku terasakan sisa-sisa keindahan itu. Dalam mimpi, suara merdu masih memanggil namaku. Namun suara itu suara pria, bukan perempuan. Aku terperanjat. To be continued. What? Ceritanya belum habis, tapi kita ketemu lagi di sini. Sob, kira-kira gimana kelanjutannya ya? Wah, tentu saja pasti menarik. Persahabatan ini tuh tak pernah lekang oleh waktu. Sebenarnya Johnny botak itu lumayan loh, hehehe. Buat yang botak di sana jangan ada yang tersinggung ya. Kita lanjutkan lagi. Silakan membaca kembali contoh cerpen persahabatan cowok keren. Di mana aku? Kulihat wajah Johnny melemas dan menatapku penuh kecemasan. Jangan banyak bergerak dulu. Kau masih belum pulih. Ia mencegahku untuk bangkit. Kuperhatikan sekelilingku dan meyakinkan tempat ini. Aku tahu ini rumah sakit. Infus, bau obat, semua ini. Kenapa aku berada di sini? Seseorang, tolong jelaskan padaku. Kau mabuk dan mengendarai mobil bersama teman-teman clubbingmu yang lain. Apa? Tanyaku berusaha bangkit, tapi kakiku terlalu sakit. Aku seperti tak punya kaki. Tolong jangan banyak bergerak dulu, pinta Johnny sangat khawatir. Kenapa ini?
Aku sama sekali tak bisa menggerakkan kakiku. Dokter bilang kau harus menggunakan tongkat untuk kakimu. Jelasnya lagi. Memaksamu. Maksudmu? Aku lumpuh. Keringat khawatir bercucuran di keningku. Johnny tak berani menjawab pertanyaanku. Ia tak bergeming. Tolong jawab aku, desakku lagi. Kau tak lumpuh, kau hanya tak bisa berjalan normal kembali. Johnny hanya memperhatikan kata-katanya. Aku tahu itu artinya sama. Aku lumpuh. Ini tak bisa aku terima dengan begitu saja. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Mereka selamat, tapi mereka melarikan diri entah kemana. Saat polisi datang, mereka buru-buru pergi, kata beberapa orang saksi mata yang melihatnya. Aku menjawab, tak kusangka akan seperti ini. Aku ditinggalkan sendiri dan mereka melarikan diri. Sebenarnya aku masih belum mengerti. Ku pinta Johnny untuk menceritakan detail keajaiban yang sebenarnya. Tidak ada yang menyangka kalau kau bisa bertahan. Sudah seminggu ini kau dalam keadaan koma, jelasnya lagi. Benarkah? Apakah mama dan papa datang menjengukku? Aku mendadak teringat dengan kedua orang tuaku yang belum ini terlalu sibuk dengan karirnya. Mereka masih di luar negeri, kan? Aku tak bisa menghubungi mereka. Sekali lagi aku melemas. Kupandangi lekat wajah Johnny yang menemaniku. Seorang masuk dengan kemeja putih, lirih, linik. Ia gadis yang ditaksir oleh Johnny, Fanny. Gadis itu tersenyum kepada Johnny dan kemudian kepadaku. Sudah terjadi sesuatu dengan mereka, aku yakin. Sekarang Fanny adalah pacaranku, kan? Akui Johnny. Ternyata banyak hal yang terjadi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Johnny menaklukkan hati Fanny. Katanya selama ini ia ditolak bukan karena ia tidak disukai, namun karena Fanny ingin melihat keseriusan Johnny akan cintanya. Fanny lebih memantapkan hatinya kepada pria keren bernama Johnny. Pria berkarakter pantang menyerah, sahabat terbaik yang juga sahabatku. Kau tak perlu sedih begitu, masih ada aku dan Fanny yang menemanimu, katanya. Senyum Johnny disambut Fanny dengan menyentuh hatiku yang tadinya beku. Aku salah, Johnny bukanlah cowok cupu. Dia pria keren dan akulah si cowok cupu itu. Terima kasih Johnny, terima kasih karena masih bersamaku. Aku juga ingin membalasnya, suatu hari nanti juga akan sepertimu. Bukan sekadar cowok keren, tapi pria